Selamat datang kembali dalam penelusuran kita. Kali ini, sumber yang Anda bagikan ini membawa kita langsung ke Injil Yohanes ya, pasal 2 ayat 13-25. Ini sebuah peristiwa yang, wah, cukup dramatis. Yesus menyucikan bait Allah di Yerusalem. Kita juga punya beberapa catatan tafsir nih dan ayat pendukung lain yang akan bantu kita kupas lebih dalam lagi. Oke, jadi misi kita hari ini apa? Bukan cuma baca ulang ceritanya ya, tapi kita coba benar-benar pahami intisari dari sumber-sumber ini. Kita mau ngerti, kenapa sih Yesus sampai bertindak sekeras itu? Terus, apa yang sebenarnya terjadi di balik praktik keagamaan waktu itu? Dan pesan mendasar apa soal ibadah dan pelayanan yang bisa kita ambil buat diri kita? Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, cerita ini kan mulainya dengan latar yang penting banget. Paskah Yahudi sudah dekat, Yohanes 2 ayat 13 bilang, Yesus pergi ke Yerusalem. Suasana yang mungkin biasa buat waktu itu, tapi tetap aja mencolok ya. Ada pedagang lembu, kambing domba, merpati, terus para penukar uang sibuk gitu. Bisa kebayang ya, suasananya pasti, wah rame banget kayak pasar. Iya, betul sekali. Dan konteks Paskah ini memang krusial. Sumber Anda kan merujuk ke Ulangan 16 ayat 16, itu jelas menetapkan Paskah sebagai salah satu dari 3 perayaan besar, di mana laki-laki Israel itu wajib hukumnya datang ke Yerusalem, tempat yang dipilih Tuhan. Ini bukan sekedar tradisi loh, tapi perintah. Terus Keluaran pasal 12 yang Anda sertakan juga, itu kan detail banget cerita Paskah pertama, peringatan pembebasan dari Mesir. Jadi ini momen ziarah yang sangat-sangat penting secara spiritual. Akibatnya yaitu tadi, Yerusalem pasti penuh sesak sama peziarah. Dari mana-mana datangnya, bahkan mungkin dari luar Israel. Nah, bawa hewan kurban dari jauh yang syaratnya harus sempurna, nggak boleh ada cacat, itu kan repot banget. Belum lagi soal uang. Bait Allah itu punya standar mata uang sendiri buat persembahan, bukan uang Romawi yang ada gambar kaisarnya. Jadi, secara logistik, ya memang kehadiran pedagang hewan sama penukar uang ini kayaknya menjawab kebutuhan gitu. Kelihatannya fungsional lah ya. Iya sih, kalau dilihat dari sisi logistiknya aja, kedengarannya masuk akal. Tapi disinilah ceritanya langsung berubah drastis ya. Ayat 15 itu, wow, tindakan Yesus ini benar-benar mengejutkan. Dia nggak cuma negur lisan gitu aja, tapi sampai bikin cambuk dari tali, ini kan disengaja berarti. Terus mengusir semua pedagang itu keluar. Keluar dari area bait suci, sama hewan-hewannya sekalian, lembu dan kambing domba. Bisa bayangin nggak sih kekacauannya? Lalu, uang para penukar dihamburkan, meja-meja mereka dibalikan. Ini jelas bukan teguran biasa. Dan bahkan buat penjual merpati, yang mungkin ya, itu kan biasanya buat persembahan orang yang kurang mampu ya, yang nggak bisa beli hewan besar. Yesus tetap tegas. Ayat 16 mencatat perkataannya. Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Keras banget ini pernyataannya. Mahmu menghanguskan aku. Kayak ada semangat ilahi gitu yang membara dalam diri Yesus saat itu. Nah, ini dia. Tafsir yang Anda sertakan itu memberi lapisan pemahaman yang lebih dalam lagi. Tindakan Yesus ini, menurut sumber Anda, bukan sekedar katakanlah protes anti-komersialisme di tempat ibadah. Bukan cuma itu. Akar masalahnya itu jauh lebih serius. Ada indikasi kuat terjadinya eksploitasi. Eksploitasi sistemik yang berkedok agama. Catatan Anda menyoroti gimana harga hewan kurban di pelataran Bait Allah itu bisa melambung tinggi sekali. Jauh di atas harga pasar yang wajar. Bahkan, sumber tafsir yang Anda bagikan itu mengisyaratkan kemungkinan adanya main mata gitu ya, antara para pedagang ini dengan oknum-oknum di struktur kepemimpinan Bait Allah. Tujuannya ya jelas cari keuntungan pribadi dari para peziarah yang datangnya tulus mau ibadah. Ada juga dugaan nih, hewan kurban yang dibawa sendiri oleh umat itu sengaja dibikin susah pemeriksaannya. Dibilang nggak layak, akhirnya mereka terpaksa beli dari pedagang resmi di sana dengan harga selangit. Ini kan jatuhnya kayak pemerasan terselubung, kasihan kan terutama orang miskin. Jadi waktu Yesus bilang jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan, itu bukan cuma soal lokasi fisiknya, tapi soal spiritnya, soal rohnya. Rumah Bapaknya tuh kan seharusnya jadi tempat orang ketemu Tuhan, tempat doa, tempat semua orang bisa datang tanpa hambatan. Tapi praktek ini malah mengubahnya jadi arena bisnis yang gak adil, yang justru jadi penghalang, terutama buat mereka yang paling lemah. Jadi tindakan Yesus itu serangan langsung ke ketidakadilan yang udah mencemari kekudusan Bait Allah. Wow, kalau dilihat dari sudut pandang itu, tindakan Yesus jadi punya bobot yang beda banget ya.
Bukan cuma marah karena berisik atau jualan, tapi ini pembelaan buat kaum lemah dan protes keras terhadap sistem yang korup. Nah, tentu saja, tindakan seradikal ini pasti memancing reaksi keras dong. Ayat 18 mencatat, para pemuka Yahudi langsung datang, menantang Yesus. Pertanyaan mereka intinya, kamu ini siapa? Atas dasar otoritas apa kamu berani melakukan semua ini? Coba tunjukkan tandanya. Minta bukti gitu. Dan jawaban Yesus di ayat 19 ini, wah ini benar-benar bikin bingung sekaligus profetik ya sifatnya. Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Bisa dibayangin nggak respons para pemuka Yahudi itu? Mereka langsung mikirnya literal, harfiah. Seperti tertulis di ayat 20, waduh, 46 tahun loh orang bangun bait Allah ini, kok kamu bilang mau bangun lagi dalam 3 hari? Mereka kan mikirnya ya, bangunan fisik bait suci Herodes yang megah itu, yang direnovasi puluhan tahun. Sama sekali nggak nyambung sama maksud Yesus. Tepat sekali. Dan disinilah Yohanes, penulis Injil ini, ngasih kunci interpretasinya di ayat 21 dan 22. Ini berdasarkan pemahaman setelah kebangkitan Yesus. Sumber Anda dengan jelas menegaskan kalau bait Allah yang Yesus maksud itu bukan bangunan fisik di Yerusalem. Bukan itu, tapi tubuhnya sendiri. Ini adalah sebuah nubuat, sebuah ramalan ilahi tentang kematiannya, tubuhnya yang dirombak di kayu salib, dan kebangkitannya di hari ketiga, tubuhnya yang didirikan kembali. Di sini, Yesus sebenarnya sedang melakukan sesuatu yang sangat mendasar. Dia secara implisit ya, mulai menggeser fokus ibadah. Bukan lagi ke bangunan fisik, sebagus apapun itu, tapi ke dirinya sendiri. Dirinya sebagai tempat pertemuan yang sejati antara Allah dan manusia. Nah, makna ini seperti dicatat di ayat 22, baru dipahami betul sama para murid setelah Yesus benar-benar bangkit. Peristiwa kebangkitan itu seolah membuka mata mereka terhadap arti perkataan Yesus dan juga kitab suci, tulisan suci pegangan iman mereka. Ini contoh bagus ya, gimana pemahaman iman itu seringkali tumbuh seiring waktu dan pengalaman bersama Tuhan. Oke, jadi ada 2 lapis ya. Ada pembersihan fisik bait Allah sebagai protes ke ketidakadilan, lalu ada pernyataan profetik yang nunjuk ke tubuhnya sebagai bait Allah yang baru, yang sejati. Menarik banget nih hubungannya. Terus, bagian akhir perikop ini, ayat 23-25, ini kayak semacam epilog gitu ya, untuk peristiwa Paskah saat itu. Dikatakan banyak orang di Yerusalem jadi percaya sama Yesus. Alasannya apa? Karena mereka lihat tanda-tanda ajaib atau mujizat yang dia lakukan. Iya, mujizat-mujizat itu memang jelas menarik perhatian banyak orang dan menimbulkan semacam kepercayaan. Tapi, nah ini dia, ayat 24 dan 25 itu menambahkan catatan kaki yang penting banget dan agak mengejutkan juga. Dikatakan, Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Loh, kenapa? Padahal kan orang-orang ini disebut percaya. Respons Yesus kok kayaknya dingin ya? Nah, itu dia pertanyaannya. Kalau orang udah percaya, kenapa Yesus malah kayak jaga jarak gitu? Apa yang kurang dari iman mereka ini, menurut sumber kita? Sumber Anda menunjuk langsung ke alasannya di ayat 24 dan 25, karena Yesus mengenal mereka semua. Dan tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Yesus itu bisa melihat lebih dalam, melampaui pengakuan lisan atau sekedar kekaguman sesaat. Dia tahu kedalaman atau mungkin kedangkalan iman seseorang. Nah, di sini kita lihat ada perbedaan krusial antara, katakanlah, 1, iman yang muncul cuma karena lihat hal-hal spektakuler. Mungkin karena cari sensasi atau malah cari keuntungan pribadi. 2, iman yang sejati, yang lahir dari pengenalan pribadi siapa Yesus sebenarnya, dan itu membawa pada komitmen yang tulus. Yesus itu nggak menolak orang, tapi dia nggak mau membangun pelayanannya di atas dasar iman yang cuma di permukaan, yang superficial gitu. Dia mencari jenis iman yang kedua itu. Oke. Ini nambah dimensi lagi ya. Jadi, nggak semua yang namanya iman itu sama kualitasnya di mata Yesus. Kalau kita tarik benang merahnya nih, dari semua ini, pembersihan bait Allah, nubuat soal tuburnya, pemahamannya soal hati manusia, terus kita hubungkan sama catatan refleksi yang Anda sertakan juga, apa artinya ini semua buat kita? Kayaknya tindakan Yesus di bait Allah itu jadi semacam studi kasus ya, tentang ibadah dan pelayanan yang murni itu harusnya gimana.
Catatan Anda kan secara eksplisit menyoroti bahaya laten ya ketika motivasi kita dalam beragama atau melayani Tuhan itu tercampur sama kepentingan pribadi. Entah itu pengen kejar kekayaan materi, cari popularitas, bangun kerajaan pribadi, atau ya sekedar pengen diakui orang-orang lain. Ini isu yang rasanya relevan terus ya, di zaman kapanpun. Tepat sekali. Catatan refleksi Anda itu menggarisbawahi ini dengan kuat banget dan menghubungkannya dengan prinsip-prinsip rohani yang fundamental dari sumber-sumber lain yang Anda sertakan. Prinsip-prinsip ini seolah jadi penangkal gitu buat motivasi yang keliru tadi. Misalnya nih, ada penekanan kuat pada kepercayaan total sama pemeliharaan Tuhan. Sumber Anda kan mengutip 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ini kayak bilang, gak usah main curang atau cari untung sendiri dalam pelayanan deh. Karena Tuhan sendiri yang bakal cukupi kebutuhanmu. Wah, ini kayak kebalikannya langsung ya dari apa yang terjadi di Bait Allah tadi. Di satu sisi, ada eksploitasi demi uang. Di sisi lain, ada ajaran untuk percaya penuh sama Tuhan dan merasa cukup. Kontras banget. Persis. Terus ada juga pengingat tentang fokus utama kerajaan Allah. Mengutip Roma 14 ayat 17, sumber Anda bilang kalau kerajaan Allah, visi Yesus tentang pemerintahan Tuhan yang aktif di dunia ini, itu bukan soal makanan dan minuman, bukan soal materi, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus, pribadi ketiga Allah Tritunggal, yang dipercaya memberi kuasa dan penghiburan. Ini mengarahkan prioritas kita dari hal-hal duniawi ke nilai-nilai surgawi yang sejati. Dan yang nggak kalah pentingnya, ada peringatan keras soal bahaya cinta uang dan pentingnya rasa cukup. Sumber Anda kan mengutip 1 Timotius pasal 6 ayat 6-8 yang bilang kalau ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Disambung sama ayat 10 yang terkenal banget itu. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ini menjelaskan kenapa motivasi murni itu bukan sekedar nice to have, tapi essential. Motivasi yang salah itu bisa jadi akar dari banyak sekali masalah dalam hidup rohani dan pelayanan kita. Jadi, jauh dirangkum nih dari semua sumber ini. Inti dari ibadah dan pelayanan yang sejati itu ya soal hati ya, soal motivasi. Ini tentang kesediaan kita yang tulus untuk nyingkirin ego dan agenda pribadi kita, terus mengutamakan kehendak Tuhan dan kepentingan kerajaannya di atas segalanya. Dorongannya harus kasih murni ke Tuhan dan sesama, bukan ambisi pribadi atau ya itu tadi, ketamakan. Baik, mari kita coba simpulkan ya, penelusuran kita kali ini atas Yohanes 2 ayat 13-25. Dan catatan-catatan pendukungnya. Ada beberapa intisari penting nih yang muncul. 1. Pembersihan Bait Allah oleh Yesus itu bukan cuma ledakan emosi sesaat, tapi itu tindakan profetik yang punya banyak lapisan makna. Itu adalah konfrontasi langsung terhadap ketidakadilan dan eksploitasi sistemik yang mencemari ibadah. 2. Pada saat yang sama, tindakan itu juga menuju ke depan. Ke diri Yesus sendiri sebagai Bait Allah yang baru dan sejati, pusat ibadah yang sesungguhnya, yang akan dirombak, mati, dan dibangun kembali, bangkit. 3. Pengalaman Yesus dengan iman orang banyak di Yerusalem itu menggarisbawahi beda krusial antara iman yang superficial, yang cuma didasarkan pada tontonan, sama iman sejati yang berakar pada pengenalan akan Yesus. 4. Semua ini mengerucut pada satu pesan kuat. Pentingnya kita menjaga kemurnian motivasi dalam seluruh hidup kita di hadapan Tuhan, terutama dalam ibadah dan pelayanan kita. Betul, dan kalau kita tarik ini ke kehidupan kita sehari-hari, ini kan menyentuh pertanyaan mendasar ya, tentang integritas iman kita. Sumber Anda di bagian akhir itu meninggalkan sebuah pertanyaan reflektif yang tajam sekali. Rasanya pas kalau kami sampaikan lagi ke Anda sebagai sesuatu untuk direnungkan secara pribadi. Pertanyaannya begini, ketika Anda melayani Tuhan, atau bahkan dalam interaksi sehari-hari yang Anda dasarkan pada keyakinan Anda, apakah ada agenda terselubung di baliknya? Apakah ada motivasi tersembunyi, sekecil apapun itu? Mungkin keinginan dapat pengakuan, keuntungan materi, pengaruh, atau sekedar kepuasan ego. Ini pertanyaan yang menantang sih, tapi penting banget untuk terus kita ajukan ke diri kita sendiri dalam perjalanan iman kita. Terima kasih sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini, yang fokus pada Yohanes 2:13-25 dan materi pendukung yang Anda bagikan. Semoga pembahasan ini memberi perspektif baru dan bermanfaat bagi Anda semua.